Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fani Aulia dengan NPM 102222034 kelas C122 akuntansi. Di pertemuan keempat kali ini saya akan membahas tentang cloud computing. Eh, cloud atau awan berarti internet atau dapat pula gambaran dari sebuah hal yang abstrak, tidak jelas. Sedangkan computing atau komputasi dapat berarti teknologi komputer yang memiliki software, hard disk, dan kebutuhan yang lain. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan kegiatan komputasi, menyimpan dan mengakses data serta program di dalam internet. Dan kekurangan sisi. Yang pertama adalah kelebihan. Kapasitas penyimpanan yang hampir tidak terbatas. Lokasi dan format data yang terpusat atau terstandarisasi memungkinkan portabilitas aplikasi dan data yang tinggi, sedikit biaya awal dan pemeliharaan. Yang kedua adalah kekurangannya. Kecepatan akses dibatasi oleh kecepatan akses internet, kurangnya keamanan dan keandalan, sedikit penyesuaian aplikasi yang tersedia. Yang selanjutnya adalah syarat cloud computing. Yang pertama adalah layanan bersifat on demand. Pengguna dapat berlangganan hanya yang dia butuhkan saja dan membayar hanya untuk yang mereka gunakan saja. Yang kedua adalah layanan bersifat elastis atau scalable, di mana pengguna bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang diinginkan. Yang ketiga adalah layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia atau provider. Yang dibutuhkan oleh pengguna hanyalah komputer personal atau netbook ditambah koneksi internet. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis layanan cloud computing. Yang pertama adalah software as a service. Layanan cloud berupa software untuk pelanggan yang disediakan oleh cloud provider. Keuntungannya tidak membutuhkan lisensi software. Yang keduanya adalah hanya tinggal berlangganan dan membayar ke cloud provider. Yang selanjutnya adalah platform as a service. Layanan cloud berupa seperangkat platform yang merupakan gabungan dari database, file system, web service, dan network, dan peralatan lainnya. Keuntungannya itu ada pengembangan atau developer dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. Yang terakhir adalah infrastruktur as a service. Layanan cloud berupa seperangkat infrastruktur yang berupa unit komputasi, storage, memory, network. Keuntungannya adalah tidak perlu membeli komputer fisik, dan konfigurasi virtual tersebut dapat diubah dengan mudah. Selanjutnya adalah karakteristik cloud computing. Yang pertama adalah resource computing. Resource computing, layanan cloud harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua adalah on-demand self-service. Layanan cloud harus dapat dimanfaatkan pengguna melalui mekanisme swalayan atau otomatis dan langsung tersedia saat dibutuhkan segera. Yang ketiga adalah broad network access. Layanan cloud harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun, selama kita terhubung dengan jaringan internet. Misalkan smartphone, PC, laptop, tablet, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah rapid elastis. Layanan cloud harus dapat menaiki atau menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya saat sebuah perusahaan ingin meningkatkan jumlah storage, bisa dengan cepat dilayani. Dan yang terakhir adalah resource service. Layanan cloud harus menyediakan layanan pengukur sumber daya yang dipakai secara detail, sebab nantinya akan diperlukan dalam proses pembayaran, misal ukuran bandwidth, storage, proses, dan lain-lain.
Yang terakhir adalah risiko cloud computing. Yang pertama adalah service level, yang kedua adalah privacy, yang ketiga adalah compliance, yang keempat data ownership, yang kelima adalah data mobility. Mungkin presentasi yang saya sampaikan, maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.